Halo semuanya, selamat datang di presentasi audit kelompok 6 dengan aku, Sanahwa, dengan NIM akhir 213. Dan saya Putri Widya Stuti dengan NIM akhir 198. Saya Cindy Aulia Putri dengan NIM akhir 1200. Saya Episodina Deak dengan NIM akhir 012. Dan saya Alisha Renata dengan NIM akhir 013. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan bahas sebuah kasus audit terbesar yang mengguncang keuangan global dari perusahaan Evergrande China, yang dimana perusahaan ini salah satu perusahaan properti terbesar di dunia dengan firma audit PwC, yang dimana PwC ini gagal mendeteksi manipulasi laporan keuangan selama bertahun-tahun. Oke, di video ini kita bakal bahas latar belakang dari kasus Evergrande, lalu peran dan kegagalan dari PwC sebagai auditor. Di sini juga kita akan melakukan analisis materialitas audit, penilaian risiko audit, deteksi manipulasi, menggunakan Bench M Score, serta analisis dengan menggunakan SPSS. Kami harap video ini bisa bermanfaat. Mari kita mulai. Oke, sebelum kita masuk ke analisis audit, kita perlu pahami terlebih dahulu ya teman-teman, siapa itu Evergrande dan apa yang terjadi gitu pada Evergrande ini. Jadi, China Evergrande Group adalah perusahaan properti raksasa yang didirikan oleh Hui Ka-yan pada tahun 1996. Jadi, perusahaan ini tentu sudah besar ya dari dulu di Guangzhou, China. Pada puncak kejayaannya, Evergrande adalah pengembang properti terbesar kedua di dunia berdasarkan volume penjualannya. Evergrande ini beroperasi lebih dari 280 kota yang memiliki lebih dari 1.300 proyek perumahan dan memperkerjakan sekitar 200.000 karyawan langsung. Nah, Evergrande ini menggunakan strategi build first sell off flat, yaitu menjual unit apartemen kepada pembeli sebelum bangunannya selesai dibangun. Dana dari presale tersebut langsung digunakan untuk membiayai proyek baru. Ini menciptakan siklus ekspansi yang sangat cepat dan juga sangat beresiko tentunya. Di balik pertumbuhan yang spektakuler itu, Evergrande menyimpan bom waktu berupa utang yang terus-menerus menumpuk. Dan akhirnya pada tahun 2020, total utang Evergrande mencapai lebih dari 300 miliar USD. Wah, gede banget. Nah, debt ratio tercatat di angka 0,89 ya. Artinya 89% dari seluruh aset dibiayai dari hutang. Likuiditas perusahaan juga mulai kritis semenjak tahun 2019. Mungkin kalau kita singkat nih ya, di tahun 2019 itu tuh udah mulai ada tanda-tanda kesulitan likuiditas yang mulai terlihat. Lalu pada tahun 2020, regulasi Three Red Lines pemerintah Cina Evergrande juga terjepit. Lalu pada September 2021, Evergrande gagal bayar bunga obligasi sebesar 83,5 juta USD yang menyebabkan kepanikan global. Lalu pada bulan Desember 2021, Fitch menyatakan Evergrande resmi default. Dan tahun 2023, pengadilan Hong Kong memerintahkan likuidasi perusahaan. Lumayan juga ya kasusnya, berat ya kita bahas ini. Oke, mungkin sekarang kita bahas dari peran PwC-nya ya sebagai auditor perusahaan Evergrande ini. Jadi PwC itu udah resmi jadi auditor eksternal PwC itu sekitar dari tahun 2009. Lalu jadi selama periode 2017 sampai 2020 tuh PwC konsisten ngasih opini tanpa wajar di laporan keuangannya Evergrande, yang itu kan pastinya salah ya, padahal ada sesuatu hal yang terjadi di laporan keuangannya. Iya, selama bertahun-tahun. Agak janggal. Iya, Janggal ya. Nah, setelah krisis itu tuh ditemukan adanya manipulasi, salah satunya tuh pengakuan pendapatan fiktif dari presale sebelum waktunya. Lalu Evergrande itu menyembunyikan utang melalui ratusan Special Purpose Vehicles atau SPV, lalu transfer aset ke entitas terafiliasi
berafiliasi dengan pendiri Hui Kaiyan dan juga memanipulasi valuasi properti dan cadangan piutangnya. Banyak banget ya manipulasinya. Iya. Mereka udah terstruktur juga Iya. ya udah rencana Iya. Nah, pada kejadian itu tuh ada konsekuensinya bagi PwC. Yang pertama itu pada bulan Juni 2023, CSRC atau regulator Cina tuh meluncurkan investigasi formal terhadap PwC China. Lalu pada September 2024, PwC China itu dikenakan denda sebesar 451 juta Chinese yuan. Atau setara 62 juta US dollar. Oh, itu US dollar. Iya. Kalau rupiah berapa? Iya, ini salah satu denda terbesar di China. Bisa aja sih, bener-bener. Ya, nah setelah itu tuh PwC China diwajibkan untuk menangguhkan operasinya selama 6 bulan. Lalu lebih dari 1.800 klien PwC meninggalkan PwC China akibat gara-gara skandal besar ini loh. Jadi ya banyak klien yang Banyak banget meninggalin PwC. Iya, sama. Pasti klien juga mikir Iya, kan mau pasti mikir. menggunakan PwC lagi. Kan skandal gede banget. Iya. Oke, selanjutnya bahas dari materialitas audit pada kasus Evergrande kali ya. Nah, yang pertama itu sudah ada ya perhitungannya. Untuk pertama kami membandingkan laba yang dilaporkan Evergrande dengan laba yang seharusnya setelah koreksi manipulasi. Nah, contoh perhitungannya itu di tahun 2017. Boleh lihat di atas dulu. Nah, laba yang dilaporkan itu 22.100 Chinese yuan dan sebenarnya laba seharusnya tuh 17.800 yuan, maka ada selisih 4.300 kan kayak. Jadi ini tuh labanya dimanipulasi gitu loh sama Evergrande pada tahun. Dinaikin gitu ya? Iya, yang seharusnya cuma laba seharusnya seperti itu, iya, tapi dinaikin dan itu kan gak cuma setahun doang ya. Dan yang paling tinggi tuh kejadiannya di tahun 2020. Kayak mereka memanipulasi labanya Hampir dari setengah. iya, hampir setengahnya dari 18.200 yuan jadi 31.400. Itu tinggi Gede banget banget sih. ya. Gede banget sih. Iya kan. Lalu perhitungan. Nah, ini materialitas auditnya nih. Pertama, materialitas perencanaannya itu kan dihitung sebesar 5% dari laba sebelum pajak ya. Nah, ini nih batas saji yang masih bisa ditoleransi secara keseluruhan. Lalu materialitas pelaksanaannya itu dihitung sebesar 75% dari materialitas perencanaan. Nah, ini kan digunakan sebagai pedoman saat melakukan pengujian di lapangan agar ada buffer untuk kemungkinan ada beberapa salah saji yang kelewat. Terus threshold trivialnya itu dihitung sebesar 5% dari materialitas perencanaan. Nah, salah saji di bawah angka ini dianggap tidak perlu dilakukan sama sekali. Nah, kesimpulan dari materialitas ini sekarang kita bandingkan selisih manipulasi dengan materialitas perencanaan. Tahun 2017 itu kan selisih manipulasinya 4.300 juta Chinese yuan dengan materialitasnya 1.719 juta yuan. Nah, selisihnya ini sudah 2,5 kali lipat di atas materialitas. Nah, tahun 2020 bahkan lebih parah kan. Dapat dilihat tadi yang paling tinggi selisih Chinese yuan-nya 13.200 juta lalu versus materialitasnya itu 1.570 juta Chinese yuan. Nah, hampir 8 kali lipat dari materialitasnya. Artinya sejak 2017 itu salah saji Evergrande sudah sangat material dan seharusnya langsung terdeteksi dong oleh PwC karena kan sejauh itu ya dari batas materialitasnya. Benar, harusnya Contoh itu ya. iya, harusnya sudah terdeteksi dalam proses audit Udah curiga normal gitu mereka. harusnya ya. Benar. Oke, mungkin lanjut kali ya. Tadi kan udah tuh yang materialitas. Nah, sekarang kita nilai nih risiko auditnya menggunakan standar yang disebut dengan audit risk model. Nah, yang rumusnya itu teman-teman mungkin udah tahu ya, yaitu audit risk sama dengan inherent risk dikali dengan control risk dikali dengan detection risk. Nah, jadi di sini tuh audit risk itu risiko audit memberi opini yang salah. Nah, kalau inherent risk itu risiko bawaan. Jadi yang kayak sebelum ada pengendalian udah ada risiko bawaannya gitu. Nah, kalau control risk itu risiko pengendali internal gagal, dan detection risk atau DR itu yaitu risiko prosedur audit gagal mendeteksi salah saji.
dari rumus ini kita bisa nih cari detection risk-nya dengan membaliknya. Jadi detection risk sama dengan AR dibagi dengan inherent risk dikali dengan control risk. Nah, jadi kan tadi AR-nya itu udah ditetapkan 5% ya, atau 0,05. Oke. Nah, jadi tuh buat inherent risk-nya itu kita ngitung dari berdasarkan 6 faktor risiko bawaan dari kondisi Evergrande. Nah, jadi masing-masing faktor tuh dikasih nilai nih antara 0 sampai 1. Nah, jadi itu yang pertama faktornya itu ada dari kompleksitas transaksi. Nah, jadi kondisi Evergrande ini kan ada pre-sales, ada SPV, sama joint ventures lintas kota. Nah, itu tingkatnya sangat tinggi, yaitu di angka 0,9, sangat deket nih sama angka 1 ya. Jadi sangat tinggi risikonya. Kemudian ada tekanan keuangan juga yang debt ratio-nya tadi kan tinggi banget ya, 0,89. Nah, itu juga sangat tinggi dan nilainya itu juga 0,9, mendekati angka 1. Nah, kemudian untuk integritas manajemen itu founder terbukti manipulasi kan tadi. Nah, jadi ini ada tuntutan pidana juga. Nah, itu tingkatnya tinggi juga, itu di 0,8. Nah, kemudian estimasi akuntansi kayak valuasi properti, cadangan piutang dan juga WIP yang juga tinggi di angka 0,8. Kemudian transaksi pihak berelasi. Nah, jadi ratusan EPT transfer aset ke entitas founder. Nah, ini juga sangat tinggi di angka 0,9. Kemudian yang terakhir itu ada going concern. Nah, jadi kan semua rasio itu di bawah benchmark ya sejak 2019. Nah, itu udah kritis, udah di angka 0,95, udah paling tinggi ya, ini udah di atasnya sangat tinggi. Nah, jadi kita rata-ratakan semuanya itu kan ada 6, semuanya tambahkan dibagi 6 dan hasilnya itu adalah 0,875. Ini sangat tinggi ya. Inherent risk-nya aja udah setinggi ini ya. Nah, oke. Kemudian ini wajar sebenarnya mengingat Evergrande yang punya transaksi sangat kompleks, manajemen yang tidak jujur tadi kan, dan juga kondisi going concern yang udah kritis. Nah, kemudian mungkin boleh agak ke bawah. Nah, kemudian untuk control risk-nya ini ada di angka 0,8 karena selama sistem pengendalian internal Evergrande itu sangat lemah. Jadi founder Kuikaya merangkap chairman sekaligus CEO, tidak ada pemisahan kekuasaan. Nah, komite audit yang tidak independen dan juga sistem IT yang lemah dan rotasi internal auditor itu juga tidak dilakukan. Makanya kan pakai auditor yang sama mulu gitu ya kan. Nah, jadi control risk-nya ada di angka 0,8. Nah, kemudian untuk yang detection risk-nya karena tadi udah ada control risk, udah ada inherent risk, sama ada audit risk juga. Nah, jadi langsung aja dimasukin ke rumusnya yaitu 0,05 terus dibagi dengan 0,875 tadi yang inherent risk dikali dengan control risk-nya itu 0,8 dan didapatkan detection risk-nya itu sebesar 0,071 atau sekitar 7,1%. Nah, ini sangat rendah ya. Apa sih artinya kalau angkanya serendah ini? Nah, jadi semakin rendah detection risk-nya berarti itu semakin ketat prosedur audit yang harus dilakukan. Dengan detection risk 7,1% ini, auditor hanya boleh menerima risiko 7,1% bahwa prosedurnya gagal mendeteksi salah saji. Ini berarti si PwC tadi harusnya melakukan pengujian sampel yang sangat besar, terus kayak konfirmasi langsung ke pihak ketiga, penelusuran semua SPV dan entitas of balance sheet serta analisis arus kas yang sangat mendalam. Nah, faktanya PwC ini tidak menjalankan prosedur sesuai detection risk ini. Nah, itulah kenapa manipulasi besar-besaran tidak terdeteksi selama bertahun-tahun. Itu teman-teman. Oh iya juga ya. Bener, dari perhitungannya udah gini ya. Oke. Di sini yang selanjutnya ini ada perhitungan M-score-nya. Nah, jadi M-score ini itu merupakan model statistik yang dikembangkan oleh Profesor Daniel Benes dari Indiana University pada tahun 1999. Model ini menggunakan 8 rasio dari laporan keuangan untuk mendeteksi kemungkinan adanya manipulasi. Terbukti mampu mendeteksi 76% manipulasi sebelum terungkap secara publik.
Nah, jadi cara kerja dari M-score ini tuh, M-score ini dihitung dari kombinasi 8 indeks rasio keuangan, yaitu DSRI, lalu ada GMI, lalu ada AQI, SGI, DEPI, SGAI, lalu ada LVGI, dan TATA. Nah, jadi masing-masing indeks ini membandingkan rasio tahun ini dengan tahun sebelumnya. Jika ada lonjakan tidak wajar di beberapa indeks sekaligus, M-score akan naik, mendekati atau melewati threshold. Nah, jadi di sini untuk kasus PwC ini ada di tahun 2017 ada M-score ini secara laporan resmi itu di angka minus 2,18. Lalu setelah dikoreksi ternyata angkanya itu minus 1,41. Nah, jadi thresholdnya itu lebih dari minus 1,78. Yang menjadi kesimpulannya itu ada indikasi maka dari itu dikoreksi. Nah, lalu ada tahun 2018 dengan nilai M-score itu minus 1,856 dan setelah dikoreksi ternyata M-score-nya itu sebesar minus 1,29 yang mana threshold-nya ini lebih dari minus 1,78. Kesimpulannya itu ada manipulator. Lalu ada tahun 2019 di M-score ini, di laporan resmi ini terdapat minus 2,349 dan M-score setelah koreksi itu ada di angka minus 0,87 yang mana thresholdnya itu lebih dari minus 1,78 yang artinya kesimpulannya itu manipulator kuat. Dan yang terakhir ada 2020 yang mana M-score ini secara laporan resmi ada minus 3,043, lalu ada M-score setelah koreksi itu minus 0,54. Thresholdnya itu lebih dari minus 1,78 yang mana kesimpulannya itu manipulator sangat kuat. Nah, dan 2021 ini tidak diketahui karena audit mundur. Nah, lalu jika M-score lebih besar dari minus 1,78 maka perusahaan terindikasi adanya manipulasi laporan keuangan. Semakin mendekati 0 atau positif, semakin kuat indikasi manipulasinya. Sebaliknya, kalau misalkan M-score ini lebih kecil dari minus 1,78 berarti perusahaan terindikasi tidak memanipulasi. Nah, di sini ada dua versi perhitungan. Jadi kami menghitung dua versi M-score untuk Evergrande. Versi pertama dihitung dari data laporan resmi yang dilaporkan Evergrande dan diaudit oleh PwC. Ini hasilnya terlihat aman karena data inputnya sudah dimanipulasi. Versi kedua dihitung setelah kami koreksi berdasarkan temuan investigasi regulator. Nah, jadi di analisis hasil per tahunnya ini M-score ini kan terlihat minus 2,18 di 2017 di bawah threshold seolah-olah aman, tapi setelah kami koreksi datanya M-score langsung melompat ke angka minus 1,41 yang artinya ini sudah melampaui threshold minus 1,78. Artinya sinyal manipulasi sudah ada sejak 2017 tapi tersembunyi karena data inputnya ini dimanipulasi. Nah, lalu di tahun 2018 M-score ini setelah dikoreksi ternyata angkanya ini minus 1,29, sudah jelas sekali melewati threshold. Kesimpulan ini ada manipulator. Manipulasi ini semakin agresif dengan pengakuan pendapatan pre-sales yang dipercepat dan penyembunyian utang melalui SPV terbaru. Nah, yang selanjutnya ini ada tahun 2019 yang mana M-score ini setelah dikoreksi bernilai minus 0,87. Ini sangat jauh sekali dari threshold. Jadi kesimpulannya ini ada manipulator kuat. Tahun 2019 likuiditas sudah kritis tapi laporan tetap tampak sehat karena manipulasi semakin intens. Lalu ada tahun 2020 di mana M-score ini setelah dikoreksi itu nilainya minus 0,54, hampir mendekati 0. Ini sangat-sangat mengkhawatirkan. Jadi kesimpulan ini manipulator sangat kuat di tahun ini. Bahkan hampir 50% yaitu 42% dari laba yang dilaporkan adalah fiktif. Ini adalah puncak manipulasi sebelum krisis akhirnya pecah di 2021. Jadi kesimpulan besar ini, jika PwC sejak awal menggunakan model Benchmark M-score dengan data yang diverifikasi secara independen, bukan hanya data yang disajikan manajemen, sinyal peringatan sudah sangat jelas sekali terlihat sejak tahun 2017. Ini menunjukkan betapa pentingnya profesional skeptisisme dan verifikasi data independen dalam audit. Jadi sebenarnya tiap tahun tuh manipulasinya meningkat terus ya. Iya, semakin intens. Mungkin 2017 tuh kayak nyoba-nyoba gitu Iya, kayak iya, manipulasinya. iya. Jadi kayak tiap tahun makin tingkat. Makin sini kayak Iya. aman nih Iya. manipulasi. Ada ini, ada ini.
itu ada temuan setelah kita melakukan beberapa pengujian. Nah, di sini ada temuan dan rekomendasi audit. Nah, di temuan audit yang pertama itu ada penggelembungan pendapatan, di mana kondisi aktual yang terjadi itu terdapat 564 miliar yuan dari tahun 2018 sampai 2020. Itu ternyata ada pendapatan yang digelembungkan. Proyek properti belum selesai atau fiktif dicatat sebagai selesai. PwC menerbitkan opini WTP meski mengetahui ini tuh udah terlihat ada terjadi kesalahan gitu, tapi tetap menetapkan wajar tanpa pengecualian. Sebenarnya udah tahu ya. Iya, tapi tetap Masih opini WTP. ya betul. Nah, ini standar yang dilanggar itu ada di ISA 240, ISA 500, sama PSAK 23. Nah, dampak atau resiko yang terjadi itu, jadi salah satu material yang ekstrim ini menyebabkan investor dan kreditor itu dirugikan sebesar 78 miliar USD. Pasar properti Cina terdampak sistemik. Nah, terus lanjut yang kedua ini ada temuan audit kegagalan mendeteksi going concern. Nah, jadi kondisi aktual yang terjadi ini, Evergrande ini ternyata memiliki lebih dari 8 kali arus kas negatif dan utang jatuh tempo tidak terbayar. Jadi PwC ini menerbitkan opini WTP tanpa paragraf going concern. Nah, jadi udah jelas arus kas negatif, utang jatuh tempo tidak terbayar, tapi tetap aja PwC ini ngasih wajar tanpa pengecualian, tanpa memikirkan going concern-nya ini. Padahal kan likuiditasnya udah jelek sih termasuknya. Iya, betul. Ini terus standar yang dilanggar ini ada ISA 570. Nah, untuk dampak atau resikonya ini, jadi opini audit ini sangat menyesatkan pengguna laporan keuangan. Kreditur terus menyalurkan dana ke entitas yang sesungguhnya insolvent. Jadi ya karena ini jatuhnya ini kayak fiktif gitu, jadi opini audit ini bakalan bikin apa ya? Bikin kreditur ini kayak menyesatkan gitu, ngasih data sih laporan keuangan ini. Nah, terus yang selanjutnya ini ada 88% bukti audit tidak otentik. Nah, CSRC menemukan 88% rekaman observasi PwC atau proyek properti dari 2019 sampai 2020 yang ternyata tidak autentik atau palsu. Jadi PwC ini tidak melakukan verifikasi independen sama sekali. Nah, dan untuk standar yang dilanggar ini ada di ISA 500, ISA 501, ISA 330. Nah, dampak resikonya ini apa? Coba. Dasar opini audit tidak valid. Jadi seluruh opini audit 2019 sampai 2020 itu harus dinyatakan tidak dapat diandalkan karena adanya 88% rekaman observasi yang tidak otentik atau palsu. Biasanya juga nggak verifikasi ulang lagi. Iya, Langsung percaya langsung aja. percaya. Jadi tidak melakukan independen. Nah, yang selanjutnya itu adanya keterlibatan aktif PwC dalam penerbitan obligasi fraudulent. Nah, jadi PwC ini memverifikasi laporan keuangan yang digunakan sebagai dasar penerbitan obligasi hekda bernilai miliaran yuan. Nah, ternyata laku tersebut telah dimanipulasi. Nah, standar yang dilanggar ini ada di ISA 240 dan ISA 200. Nah, dampaknya ini tuh investor obligasi jadi dirugikan, obligasi diterbitkan atas dasar informasi yang sudah jelas-jelas palsu yang disahkan oleh auditor reputasi tinggi. Jadi bayangin itu kayak perusahaan besar. iya, Orang tuh udah percaya sama PwC Iya, gitu ya. iya. Dia gede kan. Iya. Berarti Iya. palsu. Atas aja ya, mereka langsung kehilangan klien Iya. Iya. langsung separah itu ya. Iya. Mana bernilai miliaran yuan coba. iya gila. Yuan. Kalau dirupiahin. Besar banget ya, besar banget ya. Terus yang selanjutnya ini hilangnya independensi auditor. Nah, karena tadi udah ada manipulasi, terus kayak gak ngelakuin verifikasi ulang nih si PwC-nya ini, udah tahu kayak udah ada kesalahan, tapi tetap aja dikasih WTP. Nah, jadi si PwC ini mengaudit Evergrande sudah lama sekali, selama 14 tahun. Tapi hubungan jangka panjang ini jadi menciptakan familiarity trait yang mengikis independensi profesional. Jadi seolah-olah karena mungkin iya udah dekat dan ada rasa gak enak atau gimana, jadi PwC ini melakukan kesalahan gitu. Nah, untuk kode etik yang dilanggarnya itu ada kode
kode etik IESBA dan ada aturan ISA 200 di mana auditor itu tidak mampu bersikap skeptis profesional, jadi cenderung mengikuti keinginan manajemen klien lama. Tuh. Nah, terus yang terakhir nih ternyata ada kegagalan prosedur analitik di mana penurunan rasio profitabilitas drastis dan ekstrim, write down NAV meningkat sebesar 39%. Semua ini merupakan red flag yang seharusnya memicu prosedur tambahan gitu. Jadi seharusnya dari PwC sendiri ini setelah mengetahui adanya rasio yang profitabilitas yang sangat drastis, dan ekstrim, breakdown NAV meningkat 39%, harusnya PwC ini melakukan cross check ulang dan melakukan prosedur tambahan untuk memeriksa gitu. Nah, lalu ada aturan yang dilanggar itu ada ISA 315 dan ISA 520. Dan dampaknya itu sudah sangat jelas adanya tanda-tanda kecurangan dan distress keuangan tidak tertangkap dalam proses audit. Jadi prosedur audit ini tidak responsif terhadap resiko gitu. Nah, jadi untuk temuan audit ini banyak sekali standar yang dilanggar dan banyak sekali kejanggalan-kejanggalan yang terjadi di kasus PwC ini, yang dilakukan oleh PwC ini gitu. Sebanyak itu yang disembunyiin Iya. tahun. Yang besar Iya, banget. besar Sama banget. ketiganya besar. Iya, betul. Oke, kita lanjut aja nih guys, sesi terakhir. Kesimpulan dan rekomendasi. Jadi kita punya 4 kesimpulan dan juga 4 rekomendasi. Nah, kesimpulannya Evergrande melakukan manipulasi masif dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2020 dengan total overstatement laba CMY 34,210 juta, rata-ratanya itu 27,76% per tahunnya. Yang kedua, Bensit M score-nya itu menunjukkan sinyal manipulasi sejak tahun 2017 dengan M score di tahun 2020 di 0,54. Ini adalah manipulasi yang sangat kuat ya. Dan untuk yang ketiga, ini faktor dominan manipulasi adalah off balance sheet exposure melalui ratusan SPP diikuti debt ratio tinggi dan likuiditas yang kritis. Nah, untuk yang keempat, kegagalan PwC bersifat sistematik. Jadi mencakup profesionalitas, perspektif, dan prosedur substantif dan independensi. Nah, untuk rekomendasinya, kita juga punya 4 rekomendasi, itu rotasi wajib auditor. Auditor wajib diganti setiap 5 sampai dengan 7 tahun untuk mencegah adanya family tree street. Jadi mencegah adanya kedekatan ya. Ya, kalau untuk yang kedua itu pengujian mendalam off balance sheet, itu mengkonsolidasi penuh semua entitas yang dikendalikan tanpa pengecualian. Selanjutnya, penerapan model deteksi fraud, benefit and score, dan analisis statistik harus menjadi standar dalam perencanaan audit. Dan untuk yang terakhir ini, regulasi auditor lebih ketat. Jadi regulator perlu memperkuat pengawasan auditor di perusahaan sistematik. Nah, oke. Kemudian lanjut nih ke evaluasi kegagalan audit. Nah, jadi kan kegagalan itu ada gagal menerapkan profesional skeptisisme. Nah, jadi PwC ini tidak cukup mempertanyakan angka-angka manajemen. Nah, ada manipulasi tadi udah jelas. Terus dia ratio yang 0,89 ini, terus juga ratusan FPT dan pertumbuhan laba yang tidak konsisten. Nah, terus kegagalan yang selanjutnya itu ada tidak menguji SPV dan off balance sheet secara mendalam. Nah, Evergrande kan punya ratusan SPV nih buat nyembunyiin uang ya. Nah, terus PwC ini gagal menelusuri dan mengkonsolidasi exposure of balance sheet secara memadai. Nah, kemudian kegagalan yang selanjutnya ada pengakuan pendapatan tidak diuji secara substansif. Nah, PwC ini tidak menguji secara kritis kapan dan bagaimana pendapatan pre-sales diakui. Nah, seharusnya kan dilakukan konfirmasi langsung ya ke pembelinya gitu. Nah, terus juga yang tadi juga udah disebutin, tidak mendeteksi going concern secara tepat waktu. Nah, seluruh rasio keuangan ini udah di bawah benchmark sejak 2019. Nah, tapi PwC ini nggak ngeluarin going concern opinion, kan dari tadi juga WTP, tapi nggak ada paragraf going concern. Padahal harusnya udah ada. Nah, habis itu juga ada kegagalan kita itu konflik kepentingan dan independensi.
udah PwC ini udah jadi auditor Evergrande lebih 14 tahun. Jadi Lama ya? hubungannya tuh udah sangat panjang, udah ada kecurigaan familiarity trait ya kan, kedekatan. Nah ini juga berisiko mengorbankan independensi dan juga objektivitas. Nah, kegagalan ini melanggar standar ISA 240 yaitu tanggung jawab auditor atas kecurangan, dan juga ISA 570 yaitu going concern, dan ISA 550 yaitu pihak berelasi. Seperti itu. Oke, jadi itu penjelasan mengenai evaluasi audit PwC terhadap China Evergrande Group. Semoga bermanfaat ya bagi kita semua dan juga bagi yang nonton nih guys. Oke, mungkin itu adalah bahasan kasus dari kami Kelompok 6. Teman-teman semoga bisa menyimak dan bisa mendapatkan manfaat dari analisis kita. Oke, mungkin itu saja yang akan kami sampaikan. Terima kasih teman-teman yang sudah menyimak. Kami pamit kami pamit undur diri. Sampai jumpa. Dadah.